kasih Yesus, saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Gereja Kristus Ketapang menyediakan program untuk kita mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kita berdoa kiranya kuasa dan hadirat Tuhan Yesus boleh melawat kita sehingga walau kita nggak bisa bertemu, tetapi dengan ibadah di rumah, kita boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan Yesus. Program yang disediakan Gereja Kristus Ketapang dalam ibadah online, usia 0 sampai kelas 6 SD, itu yang seperti sekarang kita ikuti, dan juga ada untuk umum, usia 13 sampai dewasa, disediakan ibadah online. Siapkan dirimu. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Sudah siap? Siap? Yes, kamu siap beribadah? Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini kamu sekolah minggunya di rumah ya. Nah, nanti kamu akan memuji Tuhan dan berdoa, juga mendengar firman Tuhan bersama mama sama papa. Kita mau bernyanyi, anak-anak nyanyi ya, ikutin Ibu Ika. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan, 2 kali. Ayo boleh tepuk tangannya. Hari ini bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pujian kita mau siapkan hati kita, mau berdoa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi hormat bagi Allah Bapa. Semuanya lipat tangannya, kita bernyanyi pelan-pelan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah beri kami kesehatan. Tuhan, kami mau berbakti pada Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama di sekolah minggu, kami mau berdoa biarlah Tuhan berkati untuk keluarga kami. Kami mau memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan dan taat pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kamu tahu, kita punya satu sobat yang setia.
Siapa? Ayo, tahu nggak? Siapa? Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Kita mau nyanyikan ada satu sobatku, ya. Kita nyanyi 2 kali lagu ini. Boleh bertepuk tangan nyanyinya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Nah, anak-anak, siapa di sini yang setiap hari berdoa? Siapa? Oh iya tuh ada yang tunjuk tangan ya. Nah, kita kalau berdoa pada siapa? Pada? Iya, pada Tuhan Yesus ya. Kita mau nyanyi satu lagu. Mungkin ada yang belum bisa, tapi kita mau nyanyikan lagu ini 2 kali. Kita mau nyanyi berdoa setiap hari. Ikutin Ibu Ika ya. Kita bernyanyi 2 kali. Berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Itulah yang kulakukan. Itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang. Dalam susah maupun senang, ku dapat bersuka cita karena ku doa setiap hari. Sekali lagi. Berdoa setiap hari. Itulah yang kita lakukan. Itulah yang kulakukan. Dalam susah maupun senang, ku dapat bersuka cita karena ku doa setiap hari. Iya, ya, kita harus berdoa setiap hari. Selain berdoa, apalagi yang kamu lakukan bersama mama sama papa supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Apa? Tuh ada yang pinter tuh bisa menjawab. Baca
baca Alkitab. Kita mau nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau baca kitab suci setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap, ya. Yuk musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke anak-anak ya, jadi jangan lupa kita harus setiap hari berdoa. Nanti kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus waktu lagi susah, dia datang pada Bapa, dia berdoa. Jadi anak-anak juga harus setiap hari berdoa. Ya, kita tidak perlu takut, tidak perlu susah, karena kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi. Koko Bahar akan mengajak kita untuk mengakui iman percaya kita dan yel-yel sekolah minggu. Mari kita ucapkan pengakuan iman percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Anak-anak, mari kita ucapkan yel-yel sekolah minggu kita. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Bu Juni berharap kalian semua sehat ya, sukacita ya. Walaupun di rumah kalian tetap sukacita. Oke, sekarang sebelum Bu Juni cerita, Bu Juni mau berdoa dulu. Yuk ya, dengerin di rumah. Bu Juni berdoa di sini, kalian juga ikut berdoa di rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sangat baik untuk kami. Tuhan, tolonglah saat ini anak-anakmu yang ada di rumah mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada mereka ketenangan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup mereka pada saat ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebelum Bu Juni cerita, Bu Juni mau bikin dulu supaya kalian ingat. Ya, ingat, ditiru dan dilakukan. Nah, bentuknya bentuk apa? Bentuk yel-yel. Mungkin kalian selama ini yel-yelnya sudah sering dilakukan kan? Kalau sudah pengakuan iman, ini khusus di rumah dan yang akan kita lakukan selama kita berada di rumah. Oke, yuk.
ikuti Bu Juni nanti ya di rumah semua sama papa mama. Lihat ya, dan nanti tirukan. Semangat sekolah minggu. Berdoa, bersyukur, sukacita. Ya, sekali lagi ya. Semangat sekolah minggu. Berdoa, bersyukur, bersukacita. Ya, selama kalian di rumah, kalian lakukan seperti apa yang kita buat tadi, yel-yel itu ya, sama papa, sama mama, supaya tetap semangat. Oke? Kalian lakukan ya bersama papa dan mama. Oke. Nah sekarang nih Bu Juni mau cerita, tapi Bu Juni ini memang saat ini nggak ada temennya, karena Bu Juni di sini hanya ada temen yang satu ini. Ya, kalian mau tahu siapa dia? Dino, bangun. Aku sendiri di sini. Hanya aku aja. Teman-teman, kalian bagaimana di rumah? Hanya aku yang setia menemani Bu Juni. Hei Pino, gak apa-apa. Sekali-sekali kita ibadah seperti ini. Boleh juga tuh. Tapi aku sepi. Minggu lalu aku bersama teman-teman dengerin firman Tuhan. Coba kamu dengerin firman Tuhan, apa ceritanya? Lupa aku tuh. Apa ya? Coba tahu nggak apa ceritanya, tentang apa? Apa sih? Aku diganggu sama si Tina. Kamu duduk di sebelah mana? Di depan, di depan. Coba ingat, apa? Apa coba? Nah, Bu Juni mau kasih tahu sedikit. Boleh. Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Oh iya, aku tahu. Perjamuan kudus ya? Iya. Oh, aku sekarang tahu. Oke, sekarang kamu mau dengarkan kan? Ya. Teman-teman, dengerin ya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Lanjut. Minggu lalu kita cerita kalau Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan dia tahu siapa orang yang mau mengkhianatinya. Ya, dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Matius 26 ayat 36 sampai 45. Nah, apa ya yang terjadi pada saat itu? Waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Kalian masih ingat kan? Ada berapa murid-muridnya? Ayo, coba dibantu sama papa mama di rumah. Ingat nggak nama-nama muridnya? Ya, oke. 12 muridnya itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus katakan, kalian tinggal di sini. Ya, aku akan pergi berdoa. Oke, waktu dia pergi berdoa, dia membawa 3 orang muridnya. Yakobus, Yohanes, dan Simon Petrus. Ini kalau lihat alat peraganya nih, kalian akan lihat nih murid-muridnya, ya, dan dia hanya membawa 3 orang murid-muridnya untuk berdoa. Tuhan Yesus bilang sama ketiga muridnya itu, kalian di sini berjaga-jaga dan aku akan berdoa. Ya, murid-muridnya tinggal 3 orang, kemudian Tuhan Yesus berdoa. Di situ dia merasakan gentar dan takut. Tuhan Yesus pada saat itu mengalami
apa yang pernah kita rasakan juga semuanya. Ya, takut dan gentar. Nah, kemudian Tuhan Yesus berdoa, dan dia berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bilang kepada Tuhan di dalam doanya kepada Allah, "Ya Bapa, kalaulah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi." Kemudian dia datangi muridnya kembali. Ya, apa yang dilihat? Ketiga muridnya itu pada bagaimana? Pada tidur. Waduh, Tuhan Yesus suruh mereka berjaga-jaga, tapi malah mereka tidur. Wah, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Berjaga-jagalah." Tuhan Yesus katakan seperti itu. Tuhan Yesus mau mereka berjaga-jaga, maksudnya berdoa. Waktu Tuhan Yesus berdoa, mereka juga berdoa di situ. Tapi mereka malah tidur. Terus Tuhan Yesus katakan apa lagi? Roh memang penurut, ya, tapi daging lemah. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dia ingatkan muridnya supaya berdoa, berjaga-jaga. Tapi malah mereka tertidur pulas. Ya, karena apa? Karena mereka tidak menuruti roh mereka, tapi daging mereka. Nah, saat itu juga Tuhan Yesus balik lagi, berdoa lagi. Dengan sungguh-sungguh dia juga berdoa. Tapi pada waktu itu dia sampai katakan kepada Bapa, dia katakan bagaimana? "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi kalaupun memang aku harus meminumnya, kehendak-Mu lah yang jadi." Seperti itu. Nah, Tuhan Yesus benar-benar berdoa sungguh-sungguh sampai dia berpeluh seperti itu. Dan akhirnya setelah dia berdoa, dia kembali lagi kepada murid-muridnya. Dilihat murid-muridnya masih tidur. Tidur dengan pulasnya juga. Seperti itu ya, tidur mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat kepulasan mereka, dan Tuhan Yesus katakan, ya, Tuhan Yesus membiarkannya, tapi Tuhan Yesus berbalik lagi untuk berdoa ketiga kalinya. Setelah itu Tuhan Yesus balik lagi, dan mereka juga masih tidur. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, "Bangunlah, saatnya telah tiba." Seperti itu ya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mau di dalam firman ini untuk kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, dalam keadaan bagaimanapun kita berdoa sungguh-sungguh. Lihat, contohnya saja sudah kita lihat. Kalau Tuhan Yesus bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan Yesus saat itu juga tahu kalau dia akan mengalami penderitaan. Makanya pada waktu dia berdoa juga sungguh-sungguh, saat itu dia mengalami ketakutan, kegentaran. Tapi dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Diberi kekuatan oleh Tuhan. Sehingga dia akhirnya menyerahkan, dia taat pada Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah firman yang kita dengarkan hari ini. Kalau kita tetap harus berdoa, ya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Memang kalau manusia berdosa kadang muncul kemalasan itu. Tetapi ketika bisa melawan kemalasan itu, taat kepada Tuhan, maka akan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga. Adik-adik yang ada di rumah, kamu mungkin sekarang ini tetap di rumah dan tidak bisa datang ke gereja. Tapi ingat, waktu yang seperti ini kamu jangan ngambek karena nggak ke gereja. Karena kamu biasanya ke gereja. Sekarang kamu taat kepada orang tua,
Ya, waktu orang tua suruh kamu untuk di rumah saja dan dengarkan firman Tuhan, taat ya, dan berdoa, berjaga-jaga. Begitu juga dengan orang tua, jangan takut dan gentar, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah, sebelum Bu Juni akhiri cerita Bu Juni mau dulu tangan kalian semua begini ya. Ayo tangannya. Nah, ini satu taruh begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Bu Juni buat seperti ini? Karena ada yang perlu kita ketahui. Tangan Bu Juni yang satu ini ada artinya, yaitu pertama, yang perlu kamu doakan selama kamu di rumah adalah 1, doakan supaya kamu semakin percaya pada Tuhan Yesus, supaya tidak takut dalam keadaan seperti ini. Kedua, supaya virus corona ini cepat berlalu. Ketiga, berdoa dengan orang tua di rumah, berdoa untuk kesehatanmu. Ya. Keempat, kamu berdoa untuk pemerintah. Kelima, kamu berdoa untuk gereja kita. Oke? Kedua tangan ini disatukan, kemudian dilipat. Itu dilakukan di rumah bersama orang tua selama kamu ada di rumah. Ya. Nah, nih gambar berdoa seperti ini. Nanti kamu buat di rumah ya. Kamu buat di rumah sama papa mama dan ditulis apa yang kamu sudah doakan. Nanti kalau kita ke gereja, ibadah ke gereja kembali, bawa ini. Bukti bahwa kamu juga dengan papa mama berdoa di rumah. Oke? Ya, sebelumnya Bu Juni akan ulangin lagi tuh yel-yelnya. Yuk, pasti kalian sudah tahu kan? Untuk diingat, ditiru, dan dilakukan dengan papa dan mama di rumah. Oke, sekali lagi ya. Ayo semua ikutin ya. Kalian di rumah ikutin. Semangat sekolah minggu. Berdoa, bersyukur, sukacita. Jadi tetap semangat sekolah. Anak-anak tetap semangat karena melakukan apa? Berdoa, bersyukur, dan sukacita. Oke, dadah. Adik-adik gimana? Senang mengikuti sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing? Senang ya? Kita bisa boleh sekolah minggu di rumah masing-masing. Terima kasih untuk opa oma, terima kasih untuk ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anaknya boleh beribadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Doa kita biarlah Tuhan yang memberi kita kesehatan dan anak-anak kita boleh belajar menjadi anak yang taat. Mari kita tutup ibadah kita ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh menjaga kami dan memelihara kami. Terima kasih walaupun kami tidak bisa bertemu sekolah minggu di gereja Kristus Ketapang, tapi oleh anugerah Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak kebanggaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, supaya Tuhan yang boleh menjaga, Tuhan yang memberi kesehatan. Bahkan di tengah-tengah liburan, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong mereka tetap bersuka cita. Sekali mereka nggak bisa keluar, tetapi di rumah mereka boleh merasakan kehangatan keluarga, sukacita yang daripada Tuhan, dan Tuhanlah yang memberi kesehatan. Dan kami berdoa juga bersatu hati untuk Indonesia. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Tuhan boleh melawat Indonesia, memulihkan dan menyembuhkan Indonesia dari virus corona. Tuhan tolong pemerintahan kami boleh menangani dengan cepat dan tanggap, sehingga pemulihan Indonesia boleh ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya, Tuhan memberkati.